saya untuk menggambarkan apa itu kemanusiaan yang cukup kompleks. Kita bukan dari hak asasi manusia, ya, bahwa semata-mata karena Anda itu manusia, maka Anda mempunyai hak tertentu yang melekat pada diri Anda. Hak itu, hak itu saja, dan seterusnya. Ya. Yang dideklarasikan tadinya oleh PBB, semua umat manusia itu mempunyai hak dasar. Yang kemudian diresmikan menjadi konvensi-konvensi. Kalau sudah menjadi konvensi, ditandatangani dia menjadi hukum. Dan hukum itu harus diterjemahkan menjadi hukum positif di setiap negara. Gitu ya. Jadi hak asasi manusia dalam situasi normal ini diterjemahkan menjadi konvensi-konvensi, konvensi hak anak, konvensi perempuan, konvensi buruh, dan konvensi hak politik dan sosial yang diterjemahkan menjadi undang-undang anak, undang-undang perempuan, undang-undang dan seterusnya. Ya. Jadi jalur normal yang kemudian menjadi jalur pembangunan. Semua pembangunan berusaha membuat semua manusia ini menjadi manusia yang lebih tamar. Ya. Jadi itu menurut saya, kalau saya baca dokumen-dokumen BPUPKI, persiapan kemerdekaan Indonesia, Bung Hatta, Syahrir, Soekarno, peri kemanusiaan itu adalah kita memperlakukan satu sama lain sebagai saudara, sesama manusia, dan bersama-sama kita menjadi manusia yang lebih utama. Peri kemanusiaan, berperilaku seperti manusia. Ya. Ini jalur normal ya teman-teman ya. Ke kanannya ada jalur yang tidak normal, jalur konflik. Tapi dalam berperang pun ada tata caranya. Misalnya, Maaf, suaranya hilang, Pak Puji. ya, dan seterusnya. Ada aturan. Terus ada aturan lagi yang menjadi hukum positif, yaitu konvensi tentang pengungsi. Sekarang, yang ingin saya sampaikan tadi, berdasarkan hak asasi manusia, semua orang perlu menikmati hidup dan tumbuh. Saya aktualisasi menjadi apa yang dilakukan kita. Walaupun demikian, kadang-kadang ada situasi yang disebut krisis. Entah oleh alam, oleh karena peperangan, oleh karena tindakan manusia yang menimbulkan krisis. Maka pencapaian hak asasi manusia ini mengalami disrupsi. Apa? Bisa dampak langsung pada kehidupan, mati, cedera, sakit, hilang, pengungsi. Bisa kehilangan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, bisa kehilangan perlindungan. Kalau saya punya KTP yang begini, tapi kalau saya kena bencana harus pindah, KTP saya itu kadang-kadang tidak berubah. Juga merosotnya martabat. Kalau di rumah biasa saya bisa ke toilet kapan saja, di dalam situasi bencana alam, saya tidak bisa ke toilet. Kalau saya perempuan, di Kobe itu, saking malunya mereka ke toilet, sampai orang tua itu udah semua. Ditahan, waktunya berbesar. Bisa juga disrupsi terhadap presidensi. Ini dampak yang timbul dari krisis. Dalam situasi ini, hak asasi manusia secara umum itu menjadi tanggung jawab pemerintah, Pak Nirwan dan teman-teman, yang harus merespon, memulihkan. Tetapi ada situasi di mana pemerintah tidak mampu untuk melakukan semua ini,
atau tidak mau melakukan. Misalnya, karena pemerintahnya mempunyai suatu aliran politik tertentu, aliran politik yang berbeda, atau agamanya yang berbeda, atau karakteristik lainnya, pemerintah merasa saya tidak mau. Kadang-kadang pemerintahnya yang konflik dengan mereka. Tentu baik di Mindanao dan kekacauan. Pemerintahnya entah tidak mau atau tidak mau. Maka terjadi kekosongan. Terjadi kekosongan. Ini yang menjadi amanat kemanusiaan. Cegahlah, ingatkanlah penderitaan dimanapun Anda menemukannya. Persingkatlah situasi krisis, jagalah martabat dan memulihkan presidensi. Amanatnya seperti ini. Ketika terjadi kekosongan, maka konsep pertama adalah humanitarian imperatif, amanat kemanusiaan. Semua orang harus merasa terpanggil untuk membantu. Yang kedua, konsep ruang kemanusiaan, humanitarian space. Pemerintah karena tidak mau atau tidak mampu, maka dia wajib untuk membantu, memfasilitasi, membolehkan pihak lain untuk memberikan bantuan dan menyediakan ruang. Kalau sedang berperang, senjata-senjata dulu supaya anak-anak bisa divaksinasi. Ya. Ruangan ini tolong jangan serang karena ini ruang jalur anak-anak untuk sekolah. Jalan ini tolong diamankan karena jalan ini menyangkut jalan dari sawah ke paham. Ini adalah ruang-ruang manusia yang diambil oleh semua. Dan ada tindakan kemanusiaan, humanitarian action, humanitarian imperatif, humanitarian space, humanitarian action. Para pelaku ini menyebut dirinya pekerja kemanusiaan, organisasi kemanusiaan. Dia bisa diinspirasi oleh motivasi agama, bisa kesetiakawanan, bisa kedermawanan, bisa politik dan sebagainya. Tetapi ketika dia masuk ke ruang kemanusiaan, perilakunya harus berubah. Ya, kalau saya misalnya agama biru, agama tertentu, saya keyakinan. Tetapi ketika saya menginjakkan kaki dan menyebut diri melakukan tindakan kemanusiaan, atas nama hak asasi manusia dan ini, saya tidak menyebarkan atau menggunakan sesuatu ini menyebarkan agama saya. Kenapa? Maksudnya saya ke sini adalah karena imperatif ini. Dan berhubungan dengan HAM. Ya. Maka keluarlah prinsip-prinsip yang turut tadi. Jadi misalnya pos, saya bicara dengan teman-teman pos berulang. Apapun motivasi Anda, ketika Anda menyebut diri kemanusiaan, maka karakteristik ini tetap dibawa, tetapi tidak bisa diterapkan dalam konteks manusia. 3 hal, teman-teman. 1, saya mencoba mengklarifikasi kemanusiaan dibandingkan dengan kedermawanan, dibandingkan dengan jaminan sosial, sama-sama mau beri, tapi ruhnya berbeda. Kedua, saya mau klarifikasi. Jadi kalau misalnya dengan Samsul dari bicara, kemanusiaan, ya, apakah ada unsur itu? Apakah ada unsur krisis? Lalu kemiskinan berturut-turut, kemiskinan struktural, karena urbanisasi, karena menyebut kemanusiaan. Kan tidak ada unsur ini ya, tidak ada unsur krisis, disrupsinya. Tidak ada unsur ini. Mungkin sistem sosial yang tidak efektif. Tetapi pakai itu kemanusiaan. Betul. Korban pembabatan hutan atau penggusuran. Apakah itu ada unsur ini? Kalau tidak, mungkin bukan kemanusiaan.
mungkin kedermawanan, kesetia kawanan, gerakan sosial, tapi jelas bukan kemanusiaan. Kenapa saya katakan, teman-teman? Di alinea pertama saya mengatakan, kalau kita tidak jelas tentang ranah kemanusiaan, saya takut bahwa pekerja kemanusiaan itu akan ditutup efektivitas menggunakan metrik yang berbeda. Apa maksudnya? Ya kan? Kita berperilaku dengan cara tertentu, prinsip tertentu. Berarti harus mengikuti prinsip itu. Gitu ya. Nah ini saya kira dasar pengertiannya. Satu tadi tentang Sergio, yang kedua tentang ranah. Menulisnya seperti apa saya tidak begitu pandai, makanya saya pakai Pulpona, belakang buka dan panah. Nah dalam konteks itu saya ingin mengundang narasumber kita pagi ini untuk membahas tentang kemanusiaan dari berbagai sisi. Tulis, pakai nama gitu. Atas nama kemanusiaan. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan pengantar yang agak panjang lebar tadi, saya ingin mengajak teman-teman narasumber untuk bergabung dengan saya di sini. Kita mempunyai dua tadi ya, Pak Newan Arahat, Pak Asisten Deputi Kedaulatan dan Manajemen Pasca Bencana, Kemenko PMK. Pak Newan, silakan Pak. Ini Pak, di tengah Pak. Kita juga punya Mbak Titi, Mediasi, dari OCA Indonesia, dan focal point untuk ASEAN ya, jadi kantor OCA di jadi kantor OCA di Indonesia itu selain OCA Indonesia, dia juga focal point untuk gateway untuk ASEAN. Kita punya Mbak Dr. Rahmawati Hussein. Mbak apa? Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Budi dan teman-teman semua, Pak Nelwan, Mbak Titi. Oke, beliau pakai kebatinan dulu ya, terdengar. Sini. Yang ini, sebentar dinaikkan dulu suaranya, Mbak. Kemudian ada Pak Yoga, Pak Yoga Hadi, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kekuatan. Ya. Nah, keempat narasumber ini akan saya ajar untuk berbincang-bincang mengenai perkembangan kemanusiaan dalam kaitannya dengan kerangka kemanusiaan di Indonesia. Teman-teman sekalian, Suaranya, mohon maaf sebelum Mas saya Budi, memulai, suaranya berisik. oke, mereka nggak dengar di sana. Kami nggak dengar, berisik sekali. Wah, itu di luar kekuasaan saya. Tapi pada intinya teman-teman, diskusi pagi ini kita mencoba untuk meyakinkan diri sendiri lah, ya seperti ini. Sejauh ini kerangka kerja kemanusiaan kita dalam itu banyak mengikuti kerangka kerja kemanusiaan secara global. Maka kita hampir hafal dengan prinsip-prinsip itu dan seperti yang saya jelaskan tadi. Tetapi kita merasa asing dengan diri sendiri. Ada apa kita? Apa sih hubungannya kemanusiaan dengan falsafah kehidupan bangsa Indonesia? Tadi seperti kemanusiaan, persiapan kemerdekaan, kemudian banyak semangat seperti itu di Indonesia, tapi agak tidak. Maka kerangka kemanusiaan ini diharapkan menjadi satu penghubung antara kerangka global dan konteks Indonesia. Saya diyakinkan bahwa kalau orang dewasa seperti kita ini, kalau tahu maksudnya, maka kita mengerjakannya menjadi lebih tulus, rewarding, ya, dibandingkan kalau saya melakukannya disuruh orang lain. Baik, dengan itu kita sambil menunggu Pak Yoga dan teman-teman fixing sound, saya bisa mengundang Pak Newan yang pertama, Asisten Deputi Kedaulatan dan Manajemen. Kebetulan ya, di Kemenko PMK ini ada kedeputian
kedaulatan panelan ini, tetapi dalam kerangka besarnya ada program solidaritas kedermawanan. Nah, nah, sekarang kalau saya katakan tadi kedermawanan semata itu tidak sama dan sebagainya dengan kemanusiaan, tetapi ada hubungannya. Dan kemanusiaan disebut dari salah satu modalitas dari kedermawanan. Gitu ya. Perbedaannya jelas saya kira sebelum saya tanya Pak Nerawi. Kalau kedermawanan itu bisa dimotivasi oleh keagamaan karena Tuhan saya melakukan, atau karena kita sesama manusia maka saya memberikan. Oke? Motivasinya dari itu. Maka tidak menjadi penting bagi yang saya bantu, yang saya beri itu apakah kamu mandiri atau tidak, bermartabat. Itu terlepas karena motivasinya saya sendiri. Kalau kemanusiaan sebalik, Anda punya hak dan kewajiban saya memenuhinya. Ada tak bedanya? Kalau kedermawanan kan suka-suka, di perempatan saya kasih suka-suka dong. Nah, seikhlasnya ya. Baju yang kebetulan saya tidak suka, saya beri. Tetap betul melekat di dalamnya. Kalau kemanusiaan ada tanggung jawab bahwa apa yang Anda berikan dan cara memberikannya harus sedemikian rupa dia itu menjaga martabat. Nah, perbedaan ini penting. Tetapi kita kembalikan lagi bahwa kedermawanan ini salah satu tumbuhannya adalah kemanusiaan sebagai modal. Maka saya serahkan sekarang kepada Pak Newan untuk mengulasnya dan memberikan kita penjelasan dan pencerahan apa yang dilakukan pemerintah, akhirnya berkaitan dengan Pak Newan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang pertama sekali, saya panitia penyelenggara dan seluruh jajaran jaringan kepentingan yang pada kesempatan ini hajatan melakukan diskusi publik formulasi tentang kerangka kerja kemanusiaan Indonesia. Selanjutnya saya hormati rekan-rekan narasumber Bapak dan Ibu kami Pak Supari Bahani untuk dibuat Senwapres dan juga kakak dan yang kami hormati Bapak ya dari Mas Puji, mitra dialog, mitra debat, dan saling mengoreksi dan saling mengisi, dan juga rekan-rekan serta diskusi ini. Saya sebutkan satu persatu, tadi ada yang pilih satu di sana. Presiden HI, ya, karena kalau ada Pak Presiden di sini, salam hormat, Tobi, ya, saya kira kita satu kegiatan yang menurut saya kecil oleh Pak Puji bisa menghadirkan Presiden. Juga rekan-rekan yang mengikuti diskusi ini secara daring itu tidak mengurangi makna dan di kemanusiaan yang Mas Puji sampaikan. Bapak Ibu sekalian, para peserta yang saya hormati, hari ini kita berada pada kondisi demokrasi modern, di mana pelayanan publik ya, selamat datang Pak Deputi. Kalau beliau sudah datang begini, kita jadi grogi juga. Nah, ini guru besar kita ini, beliau ini. Luar biasa Pak Puji. Hari ini pada saat kita menyelenggarakan
pelayanan publik bukan lagi semata menjadi dominasi pemerintah. Kita sudah masuk kepada era di mana penerapan pelayanan publik sebagai governance. Makna dalam di sini saya kira tadi apa yang diuraikan oleh Pak Budi, bahwa urusan-urusan keselamatan umat manusia, saya boleh katakan di sini bukan lagi menjadi dominasi pemerintah saja, tapi secara bergandengan menjadi tanggung jawab bersama. Bahkan ketika kita bicara dalam urusan kemanusiaan, orang-orang yang butuh pertolongan, ini mengerikan, Pak. Kalau ada seseorang melihat orang lain butuh pertolongan dan kondisinya tidak berdaya dan meninggalkan begitu saja, dia memberikan upaya-upaya pertolongan atau memberitahu ke orang lain, itu adalah tindakan pidana. Jadi betapa pentingnya urusan kemanusiaan ini menjadi urusan bersama semua orang. Nah, oleh sebab itu berbagai regulasi termasuk juga yang tadi Pak sampaikan, Kemenko PMK telah terbitkan Kemenko PMK 34 tahun 2021 tentang gerakan solidaritas dan penanganan COVID-19 dan penanggulangan lainnya. Ini sebenarnya bukan muncul begitu saja. Yang banyak warga dengan penanggulangan bencana, meskipun secara regulasi aturannya sudah expire, tapi gerakannya tetap nyala dan kita saya kira suatu Suaranya putus-putus. aktivitas bersih yang kemanusiaan. Satu hal penting yang kita pahami, juga rasa supaya hal baik dan tidak akan benar baik kepada si pelaku pekerjanya ya kepada orang banyak ya kalau orang Suaranya mana? Kecil banget. Ada suaranya. kemanusiaan dan yang dalam akan dilakukan secara bersama-sama. Kemudian catatan berikutnya mungkin ini sebagai mana kemanusiaan dan kemanusiaan ini kita harus lakukan secara bersama-sama. Delwan Harahap SPMTR APN. Visi bersamanya kita pahami dulu.
jelas sih.